Hi everyone, welcome back with MRD Consult Me. Berikut adalah tips and trick ya SNBT 2023 materi detailed information ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencari pertanyaan yang berhubungan dengan detailed information? Ya, simak terus videonya, tak kasih tahu caranya. Oke, baik, yang pertama yang harus diperhatikan adalah karakteristik pertanyaan ya. Seperti biasa, apakah ada kata kunci yang digunakan di sini? Nah, ternyata memang ada beberapa, yaitu seperti based on the passage ya. Jadi contoh misalnya pertanyaan based on the passage, the relation between bla 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 and bla 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 apa? Biasanya the relation between paragraph 1 and paragraph 2. Nah, itu hubungannya apa? Nah, itu harus diperhatikan. Berarti di sini mencari jawaban tentang detailed information. Lalu yang kedua, in paragraph 1 atau 2 gitu ya, paragraf tertentu, the author presents apa? Nah, di sini juga ya, presents apa? Ini berarti juga mencari jawaban di paragraf yang ditanyakan. Makanya disebut dengan detailed information gitu ya. Lalu yang ketiga atau berikutnya, according to the information in the passage, ya kan? Kenapa? Biasanya ada kata-kata according to the information. Nah, lalu berikutnya, in which lines. Nah, ini berarti sudah jelas, berarti detail sekali ya. Bahkan menanyakan di baris yang mana atau baris berapa gitu ya. Of the text, does the author mention apa? Nah, seperti itu. Atau which paragraph, mencari di paragraf mana ya, yang mengilustrasikan atau menjelaskan apa, misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada kalimat atau kata kunci restated ya. Jadi the sentence paragraph ini apa, could possibly restated as. Nah, di sini berarti bisa diganti atau di paraphrase gitu ya, atau mungkin di restated, katakan ulang dengan kalimat yang lain yang artinya sama ya, intinya seperti itu ya. Ada banyak sekali, tapi nggak perlu cemas, nanti kita akan coba beberapa latihan soal terkait detailed information. Berikut ini adalah cara menentukan ya informasi terinci atau details dalam sebuah teks. Yang pertama, cermati pertanyaannya, karena berbeda pertanyaan nanti caranya juga berbeda ya. Lalu hal ini penting sebab terkadang soal yang ditanyakan mengenai paragraf tertentu saja. Nah, ini harus sesuai dengan paragraf yang ditanyakan. Jangan sampai nanti terjadi kesalahan ya, yang ditanyakan di paragraf 1 tapi ternyata mencari pilihannya atau jawabannya di paragraf kedua. Jelas itu, atau mungkin paragraf yang lainnya itu jelas salah gitu ya. Lalu untuk yang kedua, pindai bacaan untuk mencari yang mengandung informasi yang ditanyakan. Nah, biasanya ini nanti hanya ada di 1 atau 2 kalimat yang perlu dicari ya, yang perlu dicari di dalam bacaan tersebut. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk membaca secara tidak perlu untuk memahami secara keseluruhan ya. Biasanya cukup skimming aja, yang dilakukan sudah cukup. Lalu berikutnya, cermati dan tandai jawaban-jawaban yang logis. Dari kelima jawaban yang disediakan, kalian dapat ya menandai kemungkinan jawaban yang sesuai. Jadi nanti pastikan untuk mengecek satu persatu pilihan jawaban. Tapi kalau sudah yakin di satu pilihan, boleh langsung gas ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Oke, untuk kita coba dengan contoh soal yang pertama. Di sini teks yang kita sudah nggak asing lagi ya, sudah pernah kita bahas di materi yang sebelumnya, yaitu tentang ini ya, the most common causes of tsunamis are underwater earthquakes. Jadi penyebab utama tsunami adalah ini ya, earthquakes atau gempa di underwater. Oke, pasti paragraf kedua, ketiga dan seterusnya ini akan membahas tentang prosesnya, dan ternyata memang benar gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat, mari kita buktikan cara-caranya apakah tepat atau tidak. Oke. Lalu yang pertama di sini ada pertanyaan ya, implied in the text ya, is that the earthquake will never occur when. Nah, berarti di sini kita disuruh mencari pertanyaan yang jawaban pertanyaan yang jika ini ya, earthquake will never happen, ketika jadi earthquake atau gempa bumi itu tidak pernah terjadi atau tidak akan pernah terjadi
ketika apa gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus mencari penyebab earthquake terlebih dahulu, ya kan? Nah, untuk penyebab earthquake-nya ada di paragraf kedua di kalimat ini ya. The movement occurs most dramatically along bla 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 di sini sampai ini, ya kan? Nah, berarti di sini sudah jelas penyebabnya adalah ini ya. Ya, most dramatically along fault lines, ya kan? These motions are capable producing. Nah, jadi pergerakan ini memicu terjadinya earthquakes atau volcanism. Nah, berarti dari pilihan A, B, C, D, dan E ini yang paling tepat ada ini. Jadi earthquake tidak akan pernah terjadi ketika there is no fault line of plate tectonic. Nah, berarti kita akan hanya tinggal membalik aja pernyataan yang ada di sini, yaitu tentang terjadinya earthquake. Ya, lalu di sini pertanyaannya tidak akan terjadi jika. Nah, berarti tinggal kita balik aja ya untuk statement yang ada di dalam teks. Oke, lalu untuk yang berikutnya di sini adalah which of following natural disasters happening in Indonesia, ya, yang terjadi atau mungkin yang sering terjadi gitu ya di Indonesia yang berhubungan dengan fault movement of plate tectonic yang mana gitu ya. Nah, kata kuncinya tetap sama ya, atau mungkin paragraf yang harus dicari tetap yang sama ada di sini ya. Di sini sudah dijelaskan these motions are capable of producing earthquakes and volcanism. Ya, berarti yang sering terjadi di Indonesia, karena di Indonesia memang terdiri banyak sekali ya gunung berapi, berarti di sini jawaban yang lebih tepat yang A, volcanic eruptions ya, yang sering terjadi atau mungkin yang memungkinkan sering terjadi di Indonesia. Nah, jadi sekian untuk materi ya, detail informations. Nanti kita akan lanjutkan dengan kupas tuntas ya materi-materi yang ada di seputar SNBT ya, yang berguna buat kalian semua ya. I think it's enough. Thank you so much. See you next time.